diarahkan ke exit tol, exit DPR gitu. Saya mau vaksin. Berdalih mengikuti vaksinasi COVID-19 di Senayan, seorang pengendara protes terjaring penyekatan PPKM darurat. Setelah bersih tegang, petugas akhirnya membiarkan pengendara ini melanjutkan perjalanan. Tak boleh Bu, kalau memang ini ya, lebih daya Bu ya. Satu pintu lagi. Aksi protes juga dilayangkan pengendara lainnya yang diberhentikan petugas untuk diminta keluar di pintu tol berikutnya. Di hari ketiga pembatasan mobilitas diberlakukan, masih banyak warga yang melintas dan beraktivitas di luar rumah. Hari ini adalah hari pertama, hari kerja pada masa pemberlakuan PPKM darurat. Mungkin masyarakat masih banyak yang belum paham. Tapi ada juga yang belum paham, yang sudah paham tetapi juga tetap masih berusaha untuk masuk. Kantor-kantor yang bukan esensial dan kritikal masih mewajibkan karyawannya untuk datang. Sehingga kemudian kemacetan, kepadatan masih terjadi di titik-titik kita penyekatan. Sementara di Depok, Jawa Barat, rombongan pengantar jenazah juga terlibat adu argumen dengan petugas. Rombongan pengantar jenazah yang terjebak kemacetan nekat menggeser kendaraan patroli yang memblokade jalan. Pemerintah telah memutuskan memberlakukan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. Kebijakan ini diambil lantaran melesatnya lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Kebijakan ini diambil lantaran melesatnya lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Gila-gilaan ya, hampir 30.000. Terima kasih, Bri. Selamat malam pemirsa, selamat bergabung di iNewsroom. Angka COVID menyentuh hampir 30.000 hari ini, tepatnya 29.745 kasus, meninggal 558 orang. Hari ketiga PPKM darurat diberlakukan, nyatanya belum signifikan menekan angka penularan COVID. Ini masih menjadi bahasan dalam iNewsroom bersama saya, Abraham Silaban. Langsung saja kita awali iNewsroom malam hari ini dari kemacetan panjang yang terjadi di hari ketiga PPKM darurat di Jakarta dan sekitarnya. Penyekatan diterapkan hingga PPKM darurat berakhir 20 Juli mendatang. Penyekatan jalan di sejumlah titik justru memicu kemacetan. Arus lalu lintas dari arah Bekasi menuju Jakarta di pos penyekatan macet parah. Kemacetan diduga karena masih banyaknya perusahaan di DKI Jakarta yang tidak menaati aturan work from home di masa PPKM darurat, sehingga para karyawan terpaksa harus pergi bekerja. Pangdam Jaya dan Kapolda yang meninjau lokasi berjanji akan mengevaluasi perusahaan yang masih nekat beroperasi di luar sektor esensial dan kritikal. Banyak perusahaan di daerah Jakarta ini yang tidak mematuhi anjuran dari pemerintah, dan perintah untuk tanggal 3 sampai tanggal 20 itu work from home, begitu. Jadi kita di lapangan ini menegakkan aturan sesuai perintah, gitu. Jadi apabila ada renek-renek gini, kita sesuaikan tenaga kesehatan dan esensial yang lain nanti dilakukan oleh Kapolda. Jadi kita di sini bukan berdebat, tapi kita menyeleksi, gitu kan. Mereka memaksakan masuk karena perintah dari pimpinannya untuk masuk. Nah ini yang jadi masalah. Selama ada surat tugas, termasuk sektor esensial. Kalau ngaku-ngaku aja pasti nggak dikasih, tapi kalau jelas. Pak, mohon maaf lewat kamera. Kalau untuk jalan-jalan tikus sendiri, kan tadi Tikus
kita juga jaga. Polsek, bersama Koramil, semua jaga. Kondisi serupa juga terjadi di titik lain ibu kota. Di Lenteng Agung, wilayah yang membatasi Depok dan Jakarta ini, kemacetan nyaris mencapai 2 km. Antrian terjadi karena adanya pemeriksaan berkas oleh petugas, termasuk surat tanda registrasi bagi pekerja. Sejumlah warga protes dengan polisi yang berjaga di penyekatan jalan di Sumber Arta, Bekasi, Jawa Barat. Mereka protes penyekatan yang didirikan membuat mereka harus memutar arah menjadi lebih jauh dan memakan waktu lebih lama ke lokasi yang mereka tuju. Tak hanya di Bekasi, di Jakarta kemacetan terjadi di sepanjang Jalan Salemba hingga Keramat Raya. Kendaraan roda 4 dan sepeda motor terjebak macet imbas dari penyekatan PPKM di Jalan Keramat Raya. Jumlah pengendara motor bahkan ada yang nekat menggunakan trotoar untuk menghindari kemacetan. Langsung kami ajak Anda untuk melihat seperti apa situasi terkini di lokasi penyekatan Kalimalang bersama rekan kami Menia Mutiara. Selamat malam Menia. Yang menjadi persoalan dalam posko-posko penyekatan adalah menumpuknya kendaraan sehingga ada kerumunan baru di sana. Apakah fenomena yang sama masih terlihat di belakang Anda? Selamat malam Abraham dan pemirsa, kondisi terkini dari titik penyekatan yang berada di Jalan Raya Kalimalang yang masuk di wilayah Pondok Kelapa, Jakarta Timur saat ini sudah tidak terlalu menumpuk atau tidak terjadi antrean kendaraan yang signifikan. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi lalu lintas yang terjadi saat ini. Banyak dari para pengendara yang mencoba untuk masuk menerobos ke area penyekatan. Ini lebih tepatnya kendaraan dari arah Jakarta yang hendak mengarah ke Bekasi. Tadi kami sempat berbincang dengan petugas Dinas Perhubungan Jakarta Timur yang bertugas di sini. Mereka mendapat arahan untuk lebih mengalihkan arus lalu lintas. Jadi kendaraan diminta untuk mencari jalur alternatif. Seperti yang Anda saksikan juga di sini, banyak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 memutar arah kendaraannya. Mereka menjelaskan walaupun mereka mencoba untuk menjelaskan tujuan mereka untuk ke tempat destinasi mereka, namun tidak diperkenankan oleh petugas yang di sini dan terpaksa harus mencari jalur alternatif lain. Kalau di sisi kiri saya juga saat ini kendaraan yang dari arah Jakarta ini diminta untuk ke arah Kanal Banjir Timur melalui jalur Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan inilah pemirsa, jadi kendaraan ya. Bagaimana Abraham? Ya, Menia, yang jadi persoalan adalah ketika disekat tidak sedikit pemotor atau disebutkan juga mobil juga yang nekat putar arah, artian melawan arah begitu. Apakah masih terlihat di sana? Ya, untuk kendaraan yang melawan jalur akan memang diarahkan oleh petugas untuk mencari jalan lainnya atau jalan alternatif di sekitaran wilayah Kalimalang ini. Selain itu juga banyak dari pengendara yang sudah diminta keterangan surat vaksinasi dan juga surat tugas dari kantor mereka masing-masing untuk menunjukkan kepada petugas yang berada di lokasi penyekatan supaya diperkenankan melintas. Namun hal ini banyak terjadi perdebatan antara Anda, Media, mohon maaf saya potong. Media, petugas di lokasi penyekatan. Seperti yang Anda di belakang Anda persis saat ini. Anda bisa lihat tidak, sepeda motor di belakang Anda saat ini berupaya untuk kembali melawan arah yang tidak seharusnya dilakukan, dan ini bisa membahayakan pengemudi lain tentu saja ya. Ya, ini dia, pengendara tidak memiliki pilihan lain untuk selain melawan arah, sebab lokasi di titik penyekatan ini betul-betul tertutup untuk dilintasi kendaraan, sehingga tidak ada jalan lain bagi para pengendara untuk menempuh tujuan mereka, sehingga tidak mau untuk mencari jalur alternatif lain di sekitaran Jalan Raya Kalimalang ini. Ini salah satu pengendara yang hendak memutar arah kembali ke arah sebelumnya. Ya. Media sangat disayangkan apabila kemudian itu dilakukan ya, tapi yang jelas pemeriksaan berkas secara manual ini pasti akan melelahkan.
Sejauh pemantauan Anda, apakah terjadi gesekan, cekcok antara petugas dengan juga pengguna lalu lintas? Ya, betul sekali Abraham. Di sini yang menurut pantauan kami sejak sore tadi berada di lokasi sini, jumlah petugas dengan pengendara ini tidak sepadan, sehingga petugas juga kewalahan melayani atau pemeriksaan yang dilakukan secara manual. Jadi timbul cukup antrean kendaraan yang signifikan. Kalau kita ulas kembali kejadian pagi tadi, mengingat ini merupakan hari ketiga PPKM darurat dan juga hari pertama masuk kerja, di lokasi saya berada ini cukup menimbulkan antrian kendaraan yang justru kondisi ini, tindakan ini dilakukan untuk mencegah kerumunan, malah menimbulkan kerumunan akibat antrean kendaraan yang terjadi di beberapa titik penyekatan. Ya, terima kasih Menia Mutiara. Masih misteri apakah pengendara yang antri di belakang Anda apakah bekerja di sektor esensial ataupun tidak. Yang jelas ada kerumunan di sana di tengah PPKM darurat sedang diberlakukan saat ini untuk menekan COVID-19. Terima kasih Menia laporan Anda. Kita ke informasi berikutnya. Sebuah ambulans membawa pasien COVID-19 menabrak mobil minibus setelah menerobos lampu merah perempatan Dr. Sutomo di Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur. Video kecelakaan viral di media sosial. Inilah video viral detik-detik kecelakaan yang melibatkan ambulans dan mobil minibus di simpang perempatan lampu merah Jalan Dr. Sutomo di Diponegoro, Surabaya, Jumat malam. Mobil minibus melaju kencang karena saat itu lampu lalu lintas sudah berwarna hijau. Naas pada waktu bersamaan tiba-tiba muncul ambulans membawa pasien COVID-19 dengan kecepatan tinggi. Ambulans terus melaju hingga menabrak mobil minibus dari arah samping. Kerasnya benturan membuat ambulans melintang di tengah jalan. Dua pemotor yang mengikuti ambulans juga terlibat kecelakaan beruntun. Akibatnya seorang pengendara motor terluka. Jadi betul terjadi laka lantas di Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di Simpang 4, sekitar jam 23.00. Pada saat itu ambulans dari arah selatan ke utara, kemudian ada kendaraan CRV melaju berjalan dari arah timur ke barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Semua pihak telah menyelesaikan peristiwa ini secara kekeluargaan. Mobil ambulans yang baru selesai mengantar pasien COVID-19 ke rumah sakit dirampok komplotan begal di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Perampok menggasak alat kesehatan yang ada dalam ambulans. Inilah mobil ambulans milik Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang dibegal oleh kawanan perampok usai mengantar pasien COVID-19 ke Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Perampok yang berjumlah 7 orang semula pura-pura ingin membantu sopir ambulans karena mobil mengalami pecah ban. Tak lama kemudian, pelaku menodongkan senjata tajam dan menggasak tensimeter digital yang ada di ambulans. Selain itu, pelaku juga mengambil handphone dan juga uang tunai Rp150.000 milik petugas. Polisi telah mengetahui identitas pelaku dan tengah melakukan pengejaran. Identitas pelaku itulah sudah dikantongi oleh petugas. Tinggal kita Melakukan pengejaran? Iya, betul. Saat ini masih di lapangan semua, Pak? Masih rekan-rekan kita semuanya dari Padang Watanding, Pos Padang Watanding, Sindang Klingi, dari rekan-rekan kita sini semua masih di sana semua. Cerita mobil ambulans dibegal ini kemudian viral di media sosial. Saat ini, sopir dan perawat yang menjadi korban masih trauma. Seperti apa kronologi pembegalan ambulans tersebut sudah bergabung bersama kami anggota Public Service Center PSC Dinas Kesehatan Rejang Lebong, Bengkulu. Randi ini juga merupakan seorang saksi yang bisa dikatakan menjadi korban juga dalam pembegalan itu. Selamat malam Randi. Selamat malam, Pak. Iya, Randi, yang namanya kejahatan memang nggak disangka-sangka ya. Tapi yang membuat semakin miris adalah ambulans yang tugasnya untuk kemanusiaan mengantarkan pasien COVID justru juga menjadi sasaran. Apa yang terjadi, Randi? Pada saat itu kronologis kejadian, kita dapat telepon dari keluarga pasien, kemudian kita mau rujuk ke
Rumah Sakit Arbunda. Kemudian kita tugaskan dua tenaga kita, satu supir dan satu perawat menuju Rumah Sakit Arbunda Lubuk Linggau. Setelah sampai, pasien sudah sampai di lokasi, sudah itu kemudian kami mau luncurkan balik lagi. Kemudian balik, setelah itu ada trouble di jalan, pecah ban. Posisi mobil kita berhenti di pinggir jalan, kemudian supir itu turun, ada sekelompok sekitar orang tujuh turun dari pemukiman warga, kalau nggak salah pemukiman warga, 3 itu nodong ke supir dan juga 4 ke perawat itu yang namanya India. Kemudian begitu mereka datang, tiba-tiba perampok itu sudah menodongkan ke perawat kita, satu yang di sini pakai pisau, kalau nggak salah ya di leher sama di sini bagian ini Pak, gitu. Dan juga dia menyita 2 HP, unit HP, terus alkes itu tensimeter digital, kemudian uang sejumlah 150.000 itu untuk operasional kita Pak, gitu. Pada saat kejadian itu pasti ada yang namanya momen krusial, entah itu percakapan antara penjahat dan korbannya. Yang jelas ambulans disasar. Diceritakan tidak kepada para penjahat ini bahwa sedang bertugas melayani pasien COVID-19 begitu? Saat itu mungkin teman-teman petugas itu panik. Nah, karena baru kali ini kita sudah beratusan kali mungkin mengantar pasien, baru kali ini yang terjadinya pembegalan seperti itu. Mungkin ada panik, jadi mereka nggak ada interaksi. Yang jelas apa yang ada sekarang ambillah katanya gitu. Yang penting nyawa kawan-kawan terselamati gitu. Oke, jadi mereka nggak pandang bulu siapa korbannya, apapun tugasnya, mereka ambil saja barang-barang berharga di situ ya, Mas Randy? Benar. Oke, Mas Randy, apakah peristiwa serupa atau ancaman serupa ini sudah pernah dialami oleh ambulans di tempat Anda bekerja? Untuk saat ini ya, dari kemarin itu belum pernah ada, baru sekali ini kejadian itu Pak. Oke, kejahatan serupa bukan hanya pada ambulans, apa memang di tempat tersebut adalah tempat-tempat yang menjadi rawan kejahatan? Kalau dengar dulu memang pernah kejadian di sana, tapi udah lama nggak terjadi lagi. Oke, begini, karena ini adalah misi kemanusiaan, tentu ini tidak boleh terulang. Apa ekspektasi dari teman-teman ambulans? Apakah kedepannya akan melakukan pengawalan dengan polisi dan lain sebagainya? Yang jelas kami berkomitmen, kami tetap menjalani misi kemanusiaan, apapun itu yang terjadi. Nah, kemudian kami sudah berkoordinasi sama pihak terkait, sudah pihak keamanan, dia melakukan pengawalan di mobil ambulans khususnya untuk pasien COVID-19. Mas Randy, ketika Anda sebut misi kemanusiaan saya merinding begitu, karena tentu saja menyelamatkan nyawa setiap yang terkena COVID, pasien-pasien COVID saat ini adalah menjadi prioritas dimanapun. Saya tidak menafikan pasien-pasien lainnya, tapi COVID adalah kedaruratan saat ini. Randy, bila kemudian Anda bertugas kembali dan memastikan bahwa siapapun yang mendengar ini, masyarakat juga memberikan dukungan kepada Anda, apa yang ingin Anda sampaikan supaya barangkali memang keamanan dijaga, siapapun mendukung upaya Anda untuk COVID ini bisa ditekan dengan tugas Anda? Iya, yang jelas kami mohon doa kesehatan, kekuatan untuk tenaga-tenaga medis kami. Kemudian untuk masyarakat kami himbau sekali lagi, jangan lupa prokes, lindungi keluarga kita. Gitu. Cukup Anda bertaruh nyawa berhadapan dengan COVID, dan sebisa mungkin yang namanya kejahatan di jalan juga jangan sampai, itu urusan bertaruh nyawa juga ya. Hal terakhir, hal yang tidak pernah diharapkan. Terima kasih Randy sudah bergabung bersama kami, selamat bertugas kembali. Saat warga diperketat pergerakannya melewat PPKM darurat, warga asing malah bebas masuk Indonesia. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.